Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwati iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 121 halaman 133 hadis nomor 121. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh seorang ulama hadis yang bernama Al-Imam Ahmad dalam musnadnya ya, dengan derajat hadisnya itu hasan ya, baik ya. Ini satu tingkat di bawah hadis sahih. Tapi hadis hasan ini masih sangat bagus untuk diamalkan ya. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah dat yang maha mulia dan maha terhormat, la yarfa'u, la sungguh, yarfa'u dia akan mengangkat gitu. Dia akan meninggikan itu. Di sini ada dua harfu taukid. Pertama di awal itu ada inna. Kemudian pada kalimat la yarfa'u itu dalam taukid. Jadi ada dua kali penguatan, ada dua kali penegasan. Sesungguhnya Allah Dat yang maha mulia sungguhnya akan meninggikan, akan mengangkat, akan memuliakan ad-darajata derajat ya, kedudukan lil abdi as-solihin untuk seorang hamba yang soleh fil jannati di dalam surga. Fayaqulu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, anna li hadhihi, anna bagaimana, ini bukan anna dalam arti saya Pak, anna harful istifham ya, huruf yang berfungsi untuk meminta pemahaman atau sering disebut dengan kata tanya itu. Anna bagaimana li hadhihi, aku mendapatkan kedudukan seperti ini gitu. Bagaimana saya mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia
di sisi Allah di dalam surga. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, bi istighfari, bi dengan istighfari, permohonan ampun, waladika, dari anakmu, laka, untukmu. Nah, di sini Allah menyebutkan kata anak itu dengan kata waladun, bukan dengan kata ibnun itu, Pak. Jadi mungkin Bapak pernah mendengar umpamanya Ridwan bin Muhammad, nah itu kan ibnun itu. Jadi ada terkadang menyebut anak itu dengan kata ibnun, terkadang dengan kata waladun. Kalau menyebut anak dengan kata ibnun itu menunjukkan anak biologis itu. Tadi Ridwan anaknya Irfan, nah itu anak biologis, Ridwan bin Irfan, nah gitu. Tapi ada anak yang ideologis, mungkin secara hubungan darah, secara nasab tidak ada, tetapi antara dua orang tersebut gitu, katakanlah anaknya anak ideologis, ayahnya pun ayah ideologis, itu ada kesamaan dalam hal akidah, ada kesamaan dalam hal ibadah, ada kesamaan dalam hal akhlak, atau ada kesamaan dalam visi, ada kesamaan dalam misi. Atau mungkin anak tersebut pernah dididik lah, seperti seorang murid pernah dididik oleh seorang guru, seorang santri pernah dididik oleh seorang kiai. Nah itu anaknya itu anak ideologis ya. Atau barangkali bapak-bapak pernah menjadi seorang ayah asuh gitu, atau pernah menjadi seorang dewan penyantun gitu untuk sebuah lembaga pendidikan gitu. Mungkin bapak menjadi donatur dalam sebuah pesantren gitu, dalam sebuah lembaga tahfidz Quran, itu kan banyak tuh. Nah itu yang disebut dengan anak ideologis, itu kayak begitu, Pak. Jadi kalau saat ini bapak-bapak barangkali baru punya istri satu, kemudian anak tiga, lalu tidak berani nikah lagi tapi ingin punya banyak anak gitu. Jadilah dewan penyantun gitu, Pak. Atau jadilah orang tua asuh gitu. Beperiheun pan kawin deui teu wani gitu. Namahan anak dageus kolot teu mungkin gitu. Perbanyaklah anak asuh gitu. Anak-anak yang kita urus, yang kita biayai ya, kita didik, kita sekolahkan. Nah, itu yang disebut dengan waladun. Jadi ini merupakan sebuah peluang yang sekaligus motivasi bagi kita. Dan tentu nih Allah memilih kata ini gitu, memilih kata waladun, bukan dengan kata ibnun. Itu bukan sekedar memilih, Pak, tetapi itu sebuah pilihan kata yang sangat luar biasa.
Ya, jangankan Allah yang maha tahu gitu, kita aja kan orang waras itu, orang cerdas biasanya ketika berbicara itu memilih kira-kira kata apa atau diksi apa yang mesti saya gunakan ketika bicara itu. Sehingga kan sering dikatakan begini, untuk mengukur sejauh mana tingkat intelektual seseorang itu bisa dilihat dari pilihan kata yang dia gunakan ketika berbicara gitu. Jadi pada saat kita bicara itu akan menunjukkan tingkat intelektual kita itu, Pak. Jadi sangat luar biasa nih dengan istighfarnya seorang anak gitu, untuk orang tuanya gitu. Itu akan menjadi wasilah, Pak, akan menjadi wasilah untuk diangkatnya derajat seorang hamba yang soleh kelak di dalam surga. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah, tentu saja gitu ya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain cukup banyak lah janji dan jaminan yang Allah dan Rasulnya informasikan kepada kita tentang keutamaan ataupun keistimewaan doa seorang anak. Pertama nih, doa seorang anak itu menunjukkan akan bakti dan syukurnya seorang anak kepada orang tuanya. Kita semua sudah maklum bahwa yang namanya orang tua itu begitu besar gitu, jasanya untuk anak-anaknya. Baik tadi orang tua biologis ataupun orang tua ideologis, itu sangat besar. Sampai-sampai saking besarnya gitu pengabdian kita kepada mereka seumur hidup pun itu tidak akan bisa membayar jasa-jasa mereka gitu. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang bekerja, Pak, 24 jam tanpa mengharapkan imbalan ataupun gaji gitu. Jadi kalau hari ini barangkali banyak loh orang-orang yang sebelum kerja nanya dulu berapa gajinya gitu. Setelah kerja ingin naik terus gajinya sekalipun sudah mahal gitu dan tidak sesuai dengan gawe gitu. Tetapi ada orang yang ketika bekerja itu justru tidak mengharapkan gaji gitu. Itu orang tua kita itu, Pak. Bahkan nepikan ke orang anaknya itu sudah menikah nih, jujur saja di sini nih. Sekalipun bapak-bapak mungkin dulu nih sebelum sukses seperti hari ini, pada awal-awal menikah itu kan boleh jadi rumah yang bapak tempati hari ini itu sebagiannya ada harta milik orang tua, atau mungkin bisa jadi semuanya pemberian dari orang tua, itu warisan, bisa jadi begitu kan. Ketika tempo hari mungkin bapak-bapak merenov rumah gitu, saya yakin pernah dibantu itu oleh orang tua ya, sampai peser 2 peser mungkin ada yang menempel pada saat merenov rumah itu. Jarang seorang anak ketika orang tuanya merenov rumah dengan kesadarannya membantu gitu. Kadang dipenta getara merek ke orang tua mah nggak diminta juga ngasih itu, ngasih. Jadi sangat besar itu, sangat besar jasa orang tua itu terhadap anak-anaknya.
termasuk jasa para ulama, para kiai untuk santri-santrinya. Dan inilah yang barangkali membedakan antara seorang ulama, seorang kiai yang soleh itu dengan sebagian para pendidik hari ini. Jarang Pak, jarang gitu ya, ada mahasiswa, ada seorang murid yang begitu sudah lulus, bahkan sudah sukses, tiba-tiba menyengajakan diri untuk bersilaturahmi kepada gurunya. Jarang gitu Pak. Sok lah. Saya yakin bapak-bapak mungkin bisa dibilang belum pernah bersilaturahim ke guru SMP, ke guru SMA, ke dosen, mungkin belum pernah gitu. Tapi banyak tuh santri-santri yang setelah sukses itu silaturahmi ke kiainya, ke ulamanya itu Pak. Itu rahasia keikhlasan tuh di situ Pak. Rahasia keikhlasan itu. Ayah gening santri itu yang sampai membangunkan pesantren gitu ya, dengan miliaran gitu ya. Tapi jarang ada mahasiswa, biarin saja nanti kampusnya saya yang bangun. Nggak ada itu Pak. Biarin saja nanti sekolahnya saya yang bangun. Nggak ada itu. Tapi banyak mantan santri yang sudah sukses itu yang membangunkan pesantren. Nah itu mungkin ada perbedaan keikhlasan Pak ketika menyampaikan ilmunya. Pada saat melewati sebuah daerah, kemudian pas kebetulan atau berkunjung ke suatu daerah, pas kebetulan lewat rumah seorang kiai, seorang ustadz, itu seringkali mampir dulu. Tapi pas kebetulan lewat rumah seorang guru, paling ya itu baheula teh guru saya eta teh imana teh eta tah nganuduhkeun unggul gitu. Nah itu Pak rahasia keilhaman di situ. Jadi sangat besar Pak jasa orang tua baik biologis ataupun ideologis terhadap anak-anaknya. Maka ketika dia mendoakan untuk orang tuanya, itu merupakan bukti akan bakti dan syukurnya seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, itu bisa menjaga hubungan keluarga atau keharmonisan keluarga. Tidak bisa dipungkiri Pak, yang namanya dalam hidup itu mungkin pernah ada persoalan. Persoalan teh lain jeung nu kolot tungkul atau jeung nu ngora unggul. Kadang dengan orang tua itu ada persoalan itu. Atau mungkin dengan mertua mungkin pernah ada persoalan. Nah, yang bisa mencairkan persoalan ya, sehingga hubungan menjadi harmonis kembali, itu salah satunya adalah doa itu Pak, doa. Jadi kalau ada nih seorang anak dengan orang tuanya yang kemudian sedikit renggang lah karena sebuah masalah, itu selama masing-masing saling mendoakan Pak, anaknya masih ngadoakeun ke orang tuanya, ke mertuanya, atau mertua masih mendoakan kepada menantunya, anak masih mendoakan kepada orang tua masih mendoakan kepada anaknya. Yakin Pak, yakin suatu saat persoalan itu akan beres. Yakin suatu saat itu akan harmonis kembali, mencair kembali. Jadi lamun gitunya ada seorang anak jeung bapana teh pabaeud-baeud gitu, minantu jeung mertuana pabaeud-baeud. Ya menang sababaraha poe gitu. Tapi masih ngagrentes padina hate nanti ngadoakeun ta salat teh. Ya Allah, mudah-mudahan si bapak teh sing sehat gitu.
sing cager, sing soleh. Nah, kalau masih ada keluar kata-kata doa seperti itu pertanda bahwa yang bersangkutan itu masih menyayangi, masih ada ikatan batin, masih ada gitu. Kemudian yang ketiga nih, doa seorang anak untuk orang tuanya itu ini akan menjadikan orang tuanya itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di dalam surga, dalam surga. Bahkan kalau kita baca tuh dalam hadis tuh, nanti di surga itu kan ada orang tua yang memakai jubah yang sangat indah, bahkan memakai mahkota itu. Sampai-sampai orang tuanya kan kaget, dari mana semua ini, atau amal apa yang saya lakukan sampai saya mendapatkan keistimewaan seperti ini. Tanpa disadari bahwa orang tua itu dulu ketika hidup di dunianya itu pernah menjadikan anaknya itu sebagai ahlul Quran gitu Pak, ahlul Quran. Makanya itu banyak tuh pesantren-pesantren tahfidz Quran itu Pak. Saya senang tuh melihat daerah itu tuh daerah ujung Berung sana itu, wah di pinggiran-pinggiran ujung Berung itu banyak tuh lembaga-lembaga tahfidz Quran. Pernah saya beberapa kali tuh, ada mungkin 20-an lah pernah saya kunjungi tuh di pinggiran ujung Berung tuh, di atas tuh Cijambe, di daerah situlah. Itu kan secara logika di mana itu biayanya gitu kan. Dari mana mereka bisa mengelola pesantren itu jauh di kota gitu Pak, jauh di kota. Di atas bukit gitu. Tapi ternyata itu melalui medsos itu ya, banyak itu para donatur yang menyumbang kepada mereka. Bahkan saya sampai ngobrol, kata mereka beras saja sampai dijual oleh kami gitu. Saking banyak yang ngasih beras sampai bisa dijual. Nah itu dalam rangka tadi, dalam rangka menjadikan seorang anak itu anak yang mendoakan kepada orang tuanya Pak. Jadi ada orang tua yang nanti di dalam surga itu sampai diberikan mahkota sebagai seorang raja dan ratu itu gara-gara mengajarkan anaknya itu Al-Quran, baik oleh dirinya atau mungkin oleh orang lain. Jadi lamun bapana can bisa ngajarkan ke anaknya atau memintalah orang lain untuk mengajarinya. Itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat nih, doa seorang anak untuk orang tuanya itu mustajab. Seperti mustajabnya doa seorang orang tua untuk anaknya, itu mustajab. Dalam hadis itu diibaratkan bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya gitu Pak. Bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Kemudian yang kelima nih, keutamaan doa seorang anak untuk orang tuanya itu merupakan amal yang pahalanya akan selalu jariyah gitu. Yang pahalanya itu akan selalu mengalir. Kan dalam hadis dikatakan idza mata ibni adama in qata'a amaluhu illa min salasi. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah
terputus itu Pak. Semua catatan pahalanya berhenti, semua aliran pahalanya berhenti, kecuali 3 perkara. 1, shodaqatun jariyatun, sodakoh yang pahalanya jariyah. Makanya kita harus rajin-rajin dan pandai memilih sodakoh Pak. Nah, ini beda Pak, sodakoh ke dangdutan jeung sodakoh ke pendidikan beda. Lamun sodakoh ke dangdutan bisa jadi eta nu jariyah teh lain pahala dosa. Patak saya melamun aya minta sumbangan sok nanya heula keur acara naon ieu. Ini Pak ada acara ini, di dalamnya ada kegiatan ini. Saya nyumbang nih untuk ini. Nu dangdutanna saya teu nyumbang gitu. Bisi Pak dosana ngalir ke saya kan Pak gitu. Pokoknya ada 10 kegiatan nih, ini saya nyumbang ini. Yang ini saya nggak ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, ilmun yantafa'u bihi. Yang akan terus mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi, ilmu yang menjadikan anak didiknya, murid-muridnya itu menjadi orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun sholih yad'ulahu, doa anak yang soleh. Cuman yang menjadi persoalan kan di situ tuh ada kata-kata waladun soleh, doa anak yang soleh Pak. Luar biasa nih. Kenapa? Pertama, syarat untuk dikabulkannya doa diantaranya adalah orang tersebut harus menjadi orang soleh Pak. Satu nih, di antara syarat dikabulkannya doa kan ada beberapa syarat tuh. Di antaranya adalah menjadi orang soleh. Orang soleh itu kriterianya cukup banyak, indikator. Dan yang kedua, seorang anak itu baru akan mau mendoakan orang tuanya manakala dianya soleh Pak. Kan begitu. Berat rasanya Pak, sulit rasanya seorang anak akan mendoakan orang tuanya manakala anaknya itu tidak soleh. Mun aya budak teu soleh, si bapak iraha maot nanya begitu Pak. Geus capek ngurus si bapak teh itu. Gering teh cager-cager teh. Harta kaburu beak atau mun pakai berobat kan gitu. Nah, maka yang harus dipikirkan oleh orang tua agar memiliki anak yang soleh, solihah, baik anak ideologis ataupun anak biologis, itu kan harus memulai dulu dari dirinya kan gitu, memulai dulu dari dirinya. Ini ada pepatah mengatakan begini: jika engkau menginginkan seseorang menjadi atau sesuai dengan apa yang engkau harapkan, maka jadilah engkau terlebih dahulu menjadi orang seperti itu. Lagi, jika engkau mengharapkan seseorang, katakanlah seorang anak, seperti yang engkau harapkan, maka terlebih dahulu engkau harus menjadi orang seperti itu. Maka disinilah orang tua itu perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk memiliki seorang anak baik biologis ataupun ideologis yang bisa mendoakan dirinya. Bagaimana langkah nyatanya itu? Kan diajarkan tuh dalam Islam itu. Satu nih langkah nyatanya itu, ketika memilih calon seorang istri,
Selektif kan Pak, selektif. Ini cuma jauh dirunut dari awal nih Pak. Ketika memilih calon seorang istri selektif. Kumaha da cenah ayeuna mah geus kagok nya tuluykeun nu eta dididik Pak. Bisa kawin deui teu naon gitu. Lamun geus kagok kitu nya. Ngan nu aya dididik gitu, nu aya dididik. Da kunaon baheula itu nyaritakeun teh memeh kararaoin gitu Pak. Baheula gitu. Ayeuna mah kan ya daripada henteu pisan kan. Jadi pertama dianjurkan kan dalam memilih calon seorang istri itu kan selektif. Karena tugas seorang ayah itu mencari calon seorang ibu yang solehah untuk anak-anaknya, atau seorang ayah yang solehah untuk anak-anak. Kemudian yang kedua kan Islam mengajarkan nih, kalau mau berhubungan badan baca doa kan gitu. Pastilah doa ieu mah rapal gitu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan terhadap apa yang hendak Engkau rizkikan kepada kami, yaitu seorang anak itu Pak. Yang ketiga kan begitu lahir diberikan nama yang baik kan, diakikahin itu, didoakan kan gitu. Kemudian yang keempat, cari tempat tinggal yang kondusif Pak. Tempat tinggal yang kondusif. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi karakter akhlak seorang anak. Jarang Pak seorang anak yang soleh solihah yang tinggal di sebuah lingkungan yang tidak kondusif. Nu aya mah sok kababawa teh budak teh. Matak seorang orang tua yang cerdas ketika memilih rumah teh, wah betul-betul aya masjid teh, aya madrasah teh. Itu malah geuning orang-orang tertentu mah ingin memiliki sebuah rumah teh khusus di dalamnya teh para penduduknya itu orang-orang yang agamis. Ada yang sampai begitulah selektifnya itu. Yang kelima, cari pendidikan anak itu yang bisa mensolehkan anak kita gitu Pak. Ini jarang diperhatiin nih. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya soleh solihah tetapi tidak selektif dalam mencari lembaga pendidikan. Lamun geus terlanjur meningieun deui budak Pak gitu. Engke lamun lahir budak nu ieu nu ieu mah selektif ngadidik teh gitu. Atawa incu lah Pak, incu. Nah, incu kita nih didiklah dengan didikan yang selektif. Paling tidak nih orang tua itu ketika memasukkan anak ke sebuah lembaga itu dilihat tuh visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, kurikulumnya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Itu harus jadi pertimbangan tuh, pertimbangan. Makanya biasanya orang-orang yang cukup mampu ekonominya gitu, sok sanajan jauh ditempuh kan, nyapalakeun budak teh keun bae rada jauh cenah gitu. Kemudian yang kelima, enam, itu harus rajin didoakan Pak, rajin didoakan. Jadi bukan hanya kita yang minta didoakan, tapi kita pun harus mendoakan mereka. Ini ada dalam surat Ibrahim tuh, di antaranya Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saya lupa lagi Ibrahim ayat berapa.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat, begitu pula anak-anakku, keturunanku. Jadikanlah mereka orang yang rajin mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku. Kan begitu tuh. Dia harus rajin, Pak. Ketika kita rajin mendoakan seorang anak, ini ayat hukum klausalitas ya, hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Lamun bapakna sok ngadoakeun budakna, insyaallah budakna ge bakal ngadoakeun bapakna gitu. Dan yang ketujuh nih Pak, terakhir, libatkan anak ketika kita berdoa. Jadi kalau tempo hari pernah kita bahas, doa itu dianjurkan dengan suara yang lirih, tadarruan wa khufyatan. Berbeda dengan adan, harus dikeraskan. Tetapi nih, ketika dekat anak kita, dalam rangka mengajari mereka dan sekaligus menanamkan kepada mereka bahwa orang tuanya itu senantiasa mendoakan dirinya, yang kemudian nanti diharapkan di kemudian hari anak pun akan mendoakan orang tuanya. Nggak apa-apa kedengaran, Pak. Kedengaran nggak apa-apa. Saya dulu ketika budak gitu, Pak, ke SD, ke SMP, hese teh telah mun dihudangkeun ku kolot hese. Cuman itu orang tua saya, khususnya ibu saya itu kalau sholat tahajud itu sering di kamar saya gitu, Pak. Jadi tidak di kamar beliau atau tidak di tengah rumah, di kamar saya gitu, Pak. Di kamar saya. Dan sering kedengaran gitu kalau mereka berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan si Kasep, si Bager, sing jalmi jantan jalmi anu soleh berguna. Itu kedengaran itu ke saya tuh. Nah, itu dengan kedengarannya seperti itu, sehingga di saat ini gitu ya, saya pun merasa berhutang budi, berhutang jasa yang sangat besar. Dulu mereka suka mendoakan saya, maka saya pun harus mendoakan mereka. Jadi jek bahasa ini mah teu nanaon ria jeung sum'ah kepada anak-anak kita dalam rangka menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai Islam kepada mereka. Nah, paling tidak kan nanti walaupun ya pada saat itu seorang anak belum bisa berpikir dengan baik, sehingga belum bisa membalas jasa-jasa orang tuanya, itu di kemudian hari akan dipraktekkan, Pak. Ini ngaranna budak banyak. Ketika usia SMP, ketika usia SMA, lamun dititah hararese gitu, dicarek sok kadang ngalawan kan gitu. Tapi keun wae Pak, da eta mah keur masa-masana. Cuman kita jangan pernah bosan untuk menasehati mereka dan mengingatkan mereka. Biasanya nasihat orang tua itu akan menempel dan dipraktekkan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Itu baheula masih bapak teh cenah. Lamun dina kursi ieu teh sok mamatahan gitu. Baheula masih ibu teh, lamun peuting-peuting teh sok ngadoakeun kuring di kamar ieu. Kan gitu tah. Itu biasanya orang tuanya sudah tidak ada, kemudian oleh anaknya itu dipraktekkan. Maka jangan pernah bosan untuk menasehati dan mendoakan seorang anak agar di kemudian hari, khususnya pada saat orang tuanya sudah meninggal, itu anak akan kembali mendoakan orang tuanya, baik anak ideologis ataupun anak biologis, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.